Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa sosok ini bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk beradaptasi? Kata Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, memikirkan kemungkinan. Jika itu murni konfrontasi, apalagi dia, bahkan seorang penguasa alam Zun mungkin tidak dapat menanggungnya. Jadi jika ini benar-benar tempat paviliun pedang Tongtian, bukankah tujuan lawan untuk mencegah siapapun masuk? Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Ayo coba lagi, kata Qin Chen melangkah lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang, membiarkan jiwa cahaya pedang yang mengerikan akan menebas ke arahnya. Saat jiwa sejati yang tak tertandingi itu akan jatuh pada Qin Chen dengan suara teredam, jiwa bergemuruh, seperti akan dipotong. Tapi dia menatap dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa cahaya pedang jiwa ini hanya dengan sia-sia memenggal jiwanya, tidak langsung meledakkan jiwanya, tentu saja. Mata Qin Chen meledak dengan pelangi ilahi, dan dia terus melangkah maju. Teknik terlarang jiwa surgawi dalam pikirannya mulai beroperasi, dan dia segera merasa bahwa persepsi di sekitarnya sangat jelas, dan jiwa substantif akan aura pedang sekali lagi menebas. Tapi kali ini, Qin Chen merasakan aturan pedang yang unik. Dari ini jiwa akan menyerang energi pedang. Kekuatan energi pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya memotong Qin Chen satu demi satu. Aturan pedang Dao ini merasuki jiwa Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya melihat jalan pedang emas. Jalan ini, menyebar ke kedalaman kegelapan yang tak berujung. Ini adalah jalan pedang yang sebenarnya. Hanya saja jalan pedang ini masih sangat kabur, dan apa yang tampak di mata Qin Chen hanyalah bagian yang sangat tidak lengkap. Tetapi ketika serangan niat pedang jiwa ini terus menimpa Qin Chen menyerap, memahami, dan dengan hati-hati mempertimbangkan persepsi. Dan ketika pemahaman Qin Chen tentang Dao of Swords menjadi lebih jelas, jarak yang bisa dia tempuh di jembatan ini juga menjadi lebih jauh. Saya mengerti bahwa serangan kehendak jiwa ini sebenarnya adalah ujian pemahaman tentang pedang-pedang yang hebat. Jika Anda ingin melewati tempat ini, Anda harus bersabar, Anda harus memahami kekuatannya dengan cermat. Setelah Anda memahami kekuatannya, Anda dapat menyeberangi jembatan ini, kata Qin Chen, lalu dia terus berjalan ke depan perlahan. Kali ini, kecepatan Qin Chen tidak cepat, dan kekuatan pedang yang menakutkan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan segera, kekuatan yang terputus dari kehendak jiwa menjadi semakin menakutkan, seketika seperti lautan, akan menelan Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak bergerak sama sekali, matanya murni, tenggelam dalam kekuatan pedang yang tak terbatas ini. Pedang jiwa yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Tidak hanya tidak melawan, tetapi juga tenggelam dalam paksaan kendo jiwa ini, tetapi merasakan semua yang ada di dalamnya. Cahaya pedang meresap, ketika Qin Chen mendekati sosok itu, cahaya pedang menyala, dan dari jalan kuno di depannya, aura pedang yang mencapai langit, luasnya cahaya pedang langsung jatuh ke tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kanon pedang tanpa nama di tubuhnya sedikit bergetar, dan dia benar-benar menyerap dan menganalisis kekuatan ini. Di kaki Qin Chen, serangkaian rune pedang yang mengerikan berkedip-kedip dan berevolusi menjadi pedang, menutupi Qin Chen di jembatan. Yu Qiansu terkejut. Pada saat ini, Qin Chen berdiri tepat di atas jembatan dan tidak melanjutkan perjalanan. Ini adalah pemahaman yang cermat tentang segala sesuatu di sini. Dalam benak Qin Chen, aura pedang tak berujung mekar. Dia tenggelam di sini, seluruh tubuhnya bersinar. Ini adalah baptisan jantung pedang dan tulang, membuat Qin Chen tiba-tiba terlihat seperti pedang tajam. Pergi, ayo naik juga. Mata Yu Qiansu berkilat, melangkah ke jembatan, dan tiba-tiba cahaya pedang yang menakutkan jatuh. Tetapi dengan pengalaman Qin Chen, Yu Qiansu tetap tidak bergerak. Dia juga jenius dalam ilmu pedang,
dengan tulang giok sebening es dan glasir bulan dingin bermekaran di tubuhnya. Dia mengerang lebih dulu, dan di bawah kekuatan ini, sosoknya bergetar, karena serangan jiwa ini terlalu menakutkan, dan kekuatan jiwanya bahkan agak sulit untuk dilawan. Namun, dia menahannya dengan tiba-tiba, tidak tergerak, dan dengan hati-hati memahami kekuatan aura pedang ini. Tiba-tiba, cahaya aura pedang melonjak di sekujur tubuhnya, dan aturan pedang mengelilinginya. Seketika tiba-tiba, Yukiansu juga tampaknya telah menjadi pedang yang tajam, tetapi dibandingkan dengan embusan cuaca Qin Chen yang memotong dunia, itu tampil sangat feminim. Segera setelah itu, King Qiuzi juga melangkah ke jembatan ini, meledak. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa, King Qiuzi telah menyentuh alam setengah langkah terhormat. Dalam hal perlawanan memang sangat luar biasa, namun ketika kekuatan jiwa ini akan dipenggal saat itu, tubuhnya juga bergetar. Hei, kekuatan jiwa ini benar-benar luar biasa, kata King Qiuzi tidak memperbaiki rantai ilmu pedang, tetapi dalam serangan kehendak jiwa, dia merasakan kekuatan mengerikan dari alam bangsawan. Dalam tubuh King Qiuzi, serangkaian cahaya jiwa yang mengerikan terpancar, dan kekuatan jiwa yang semula rusak, setelah ditempa, benar-benar kembali ke alam yang mulia setengah langkah, yang mengejutkannya, dan itu juga sebuah kecelakaan. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar memasuki alam bangsawan, tetapi di bawah pengaruh jiwa misterius ini, dia mungkin benar-benar memahami kekuatan bangsawan dan melangkah ke keadaan yang mulia yang sebenarnya. Dan ketika Qin Chen dan ketiganya terus-menerus merasakan rantai perbaikan di jembatan emas ini. Di dunia luar, King Susilan dan King Susiyun, di bawah kepemimpinan King Suguhua, telah memulai jalan kuno emas dan berjalan perlahan ke dalam. King Susilan dan King Susiyun penuh dengan lampu pedang, keduanya menjalani rantai perbaikan pedang. Mereka memiliki kekuatan kendo yang unik. Di jalan kuno emas ini, mereka selalu merasakan kekuatan kendo yang kuat. Sementara King Suguhua menyingkir, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dia mempertahankan persepsi keduanya, karena dia tahu bahwa persepsi jalan kuno emas ini adalah pembaptisan yang langka. Untuk King Susilan atau King Susiyun, keduanya memiliki manfaat yang sangat besar. Di sisi lain, Sugerulong berlama-lama dengan kekuatan takdir. Dia melangkah keluar dan lampu takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Aturan pedang yang melekat di sekitarnya sepertinya tidak ada artinya baginya, terus-menerus mendekati Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya. Segera dia tiba di depan faksi Tianyuan. Leluhur Suge, kata Sovereign Yun Xiao dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Sugerulong mengangguk dan berkata, hanya beberapa dari kalian di sini. Apakah ada orang lain yang membobol kuburan pedang ini sebelumnya? Kata Zuge, kembali ke leluhur, sebelum kamu tiba, 2 kelompok orang sudah masuk. Master Sekte Yun Xiao berkata dengan tergesa-gesa. 2 kelompok orang. Mata Zugerulong menyipit, siapa itu? Master Sekte Yun Xiao segera mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mendengar itu, mata Zugerulong menyipit, 3 tuan dari Sekte Dao kuno. Di matanya, semburan cahaya ilahi tiba-tiba meledak, dan dia dengan dingin melirik King Suguhua. Ayo pergi, kata Zugerulong, cahaya takdir di tubuhnya mekar, dan seluruh orang itu seperti dewa, dengan cepat masuk, dan dalam sekejap, dia telah sampai di ujung jalan emas kuno ini, jalan kuno mekar dengan cahaya ilahi. Dan tiba-tiba sebuah pintu masuk muncul, dan Zugerulong ini telah melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah. Mengikutinya, Master Sekte Yun Xiao, yang juga mengikutinya dengan cepat menghilang. Melihat ini, King Susilan dan King Susiyun menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka, dan mereka berbicara. Di bawah kecemasan, mereka berdua menjadi rileks, dan energi pedang di sekitar mereka segera mengalir keluar, menutupi mereka bertiga seperti lautan luas. Tidak apa-apa, kalian berdua dapat berkonsentrasi untuk memahami kendo ini,
Tidak masalah jika anjing tua Zuge pergi terlebih dahulu, di kuburan pedang ini, sama sekali tidak mudah untuk masuk ke kedalaman. King Suguhua terkekeh, tubuhnya melonjak dengan cahaya, membawa King Susilan dan King Susiyun ke depan. Dengan berlalunya waktu, di pintu masuk makam pedang saat ini, kakek, apakah ini tanah kuburan pedang? Saat ini, Jiruyu dan pria itu juga datang ke jalan emas kuno. Keduanya melirik ke tempat kejadian dan melihat King Suguhua di jalan emas kuno, mata mereka memadat. Itu juga seorang master yang mulia Sun. Apakah di sisinya saudara kembar, ada pencapaian pedang seperti itu? Kata Jiruyu menatap King Susilan dan King Susiyun dengan heran, sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia langsung melihatnya. Meskipun King Susilan dan King Susiyun sangat mirip, mereka tidak benar-benar kembar. Nona ini sangat cantik, kedatangan Ruyu juga menarik perhatian semua orang. Meskipun Ruyu mengenakan kerudung, sosok dan temperamennya langsung menarik semua orang yang hadir, dan King Susilan tidak bisa tidak berseru dengan kagum. Pria di samping Ruyu melirik King Suguhua, dengan sedikit kecemburuan di matanya. Dia bisa melihat bahwa King Suguhua juga seorang yang mulia. Jelas sekali, ada banyak yang mulia yang datang ke tanah makam pedang kali ini. Sepertinya kamu harus sedikit lebih berhati-hati kali ini di gundukan pedang. Pria itu berkata kepada Jiruyu, lalu mendarat di jalan kuno emas bersama Ruyu. Ruyu menginjak jalan emas kuno, dan energi pedang mulai masuk. Ini tiba-tiba mengingatkan Ruyu bahwa dia ada di sana. Hal-hal dalam warisan pedang iblis. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu Qin Chen di warisan pedang iblis wilayah surga utara. Saat itu ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan bahkan Qin Chen dan dia sendiri telanjang bulat setelah perang. Saat mengingat ini Jiruyu tidak bisa menahan tawa. Ruyu, ada apa denganmu? Kenapa kau tertawa seperti orang idiot? Kata pria di sebelah Ruyu bertanya dengan bingung.